Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel yang membahas alur cerita film tentang tawuran sekolah, gangster, yakuza, peperangan dan film-film seru lainnya. Pada video kali ini saya akan lanjut membahas alur cerita Way to the House Husband, episode ke-7. Dan buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya, link videonya udah saya taruh di kolom deskripsi. Oke, tanpa banyak bacot di awal, langsung saja kita mulai videonya. Di awal episode 7 kali ini, kita akan diperlihatkan dengan seorang Tatsu, yang sedang melakukan kegiatan bapak rumah tangganya. Terlihat di sana Tatsu dengan secara detail, membersihkan barang-barang yang ada di rumahnya. Saat sedang membersihkan lantai, Tatsu pun tidak sengaja menemukan uang koin di pojokan, yang dimana ia menganggap, kalau hari ini adalah hari keberuntungannya. Namun saat Tatsu ingin berdiri, kepalanya pun terpentok meja, dan membuat action figure karakter Neopolis milik Miku terjatuh, dan hancur berkeping-keping. Kemudian Tatsu memutuskan untuk mengubur action figure yang telah hancur itu, agar tidak ketahuan oleh Miku, karena jika ketahuan oleh Miku, Tatsu akan langsung dihajar saat itu juga. Di malam harinya saat mereka makan malam, terlihat Tatsu hanya diam saja, karena dirinya takut ketahuan oleh Miku. Dan kemudian setelah makan malam selesai, Tatsu pun bertekad akan segera bertindak, sebelum Miku mengetahui kalau action figure kesayangannya telah hancur. Di keesokan harinya Tatsu pun mendatangi toko mainan, dan ternyata harga action figure itu adalah 200.000 yen. Lantas Tatsu coba untuk menawar harga action figure itu, akan tetapi ternyata harganya tidak bisa turun. Tidak berselang lama datanglah polisi Dudung dan Maman sesuai laporan dari penjaga toko, karena tampilan Tatsu yang sangat menyeramkan. Namun di sini polisi Dudung malah salfok serta terpana oleh action figure Neopolis tersebut, karena dirinya adalah penggemar berat anime Neopolis. Tidak lama kemudian pemilik toko itu pun datang dan langsung menjelaskan kepada Tatsu, kalau action figure itu sangat mahal, karena ketersediaannya sangat terbatas, hanya ada 300 di seluruh dunia. Di sisi lain Dudung yang melihat Tatsu yang sama sekali tidak tahu menahu tentang action figure itu, terlihat ia pun ngejulidin Tatsu di dalam hati. Kemudian Tatsu pun keluar dari toko mainan itu, dan saat di luar Tatsu pun bertekad, akan mendapatkan uang 200.000 yen, agar bisa membeli action figure tersebut. Dan di sisi lain polisi Dudung pun demikian, dirinya juga bertekad akan mengumpulkan uang, agar bisa membeli action figure yang mahal itu. Di keesokan harinya Tatsu pun mulai bekerja di kafe tempat Yukari bekerja, sebagai pelayan paruh waktu, dan terlihat di sana Tatsu melayani masa, layaknya seorang pelayan profesional. Kemudian masa yang melihat itu sontak saja ia pun terkejut, dan langsung menanyakan, kenapa Tatsu bekerja sebagai pelayan. Namun di sini Tatsu tidak ingin bercerita yang sebenarnya kepada masa, dan hanya mengatakan kalau dirinya hanya butuh uang. Kemudian selain menjadi pelayan kafe, Tatsu juga bekerja sampingan sebagai pelayan di pasar swalayan, tempat Bu Ratna bekerja. Bu Ratna lalu menasihati Tatsu, agar Tatsu jangan terlalu lelah saat bekerja. Lantas Tatsu pun menjawab, kalau dirinya tidak mempunyai banyak waktu lagi, dan di saat itu juga, Bu Ratna pun mulai mencurigai Tatsu, kalau Tatsu ini sedang ada masalah. Sementara itu di pos polisi, terlihat Dudung mulai menghemat keuangannya, dengan membeli makan secukupnya, agar bisa mengumpulkan uang untuk membeli action figure Neopolis. Kemudian Maman bercerita, kalau sebentar lagi keponakannya akan ulang tahun, dan dia meminta dibelikan kaset DVD anime Neopolis. Kemudian saat Maman bertanya soal Neopolis kepada Dudung, Dudung pun berpura-pura tidak tahu menahu tentang anime Neopolis. Namun saat Maman mengatakan kalau anime itu hanya untuk anak kecil saja, seketika itu juga Dudung pun mulai julid di dalam hati kepada seorang Maman. Kemudian saat Dudung pulang kerja, terlihat ia sangat kelaparan. Namun meskipun begitu Dudung tetap menahan rasa laparnya, karena itu semua demi bisa membeli action figure Neopolis yang sangat ia impikan. Di keesokan harinya, terlihat ibu-ibu PKK sedang ingin sparring volley dengan om-om Yakuza yang sangat menakutkan. Ibu-ibu PKK yang lain pun tampak ketakutan, karena lawan mereka yang sangat mirip dengan Yakuza. Namun Bu Dewi pun menyuruh mereka semua tenang, karena ternyata ia sudah menyuruh Tatsu untuk main pada pertandingan tersebut. Hingga pada akhirnya berkat adanya Tatsu di sana, ibu-ibu PKK pun berhasil memenangkan pertandingan itu dengan skor yang sangat telak. Dan setelah pertandingan selesai, Tatsu pun mulai berjabat tangan dengan lawannya sebagai tanda sportivitas, dan diikuti juga dengan ibu-ibu PKK yang juga bersalaman dengan lawannya, dan bahkan mereka menjadi akrab dan saling sharing satu sama lain, serta tidak lupa juga berfoto bersama. Setelah itu Bu Dewi pun memberikan uang kepada Tatsu, karena Tatsu yang sudah mau hadir dalam pertandingan tersebut. Lantas Tatsu yang saat itu sedang butuh uang, ia pun mengatakan kalau uang ini akan sangat membantu. Mendengar hal itu Bu Dewi pun menjadi curiga, karena yang ia tahu Tatsu ini selalu cukup dalam hal keuangan. Lantas mereka pun menduga, kalau keluarga Tatsu ini sedang ada masalah keuangan.
Di sisi lain Dudung yang sedang berpatroli, terlihat ia merasa sempoyongan karena belum makan. Dan bahkan saking laparnya, ia sampai berhalusinasi tentang karakter anime Neopolis, dan ingin mencium Maman yang ada di hadapannya. Singkat cerita setelah beberapa hari melakukan kerja paruh waktu, Tatsu pun akhirnya berhasil mengumpulkan uang 200.000 yen untuk membeli action figure Neopolis. Kemudian saat ingin pergi, Tatsu pun berkata kepada Himawari, kalau sarapannya sudah siap di meja. Kemudian karena Tatsu telah pergi, Himawari pun memberitahu Miku, kalau belakangan ini Tatsu bersikap sangat aneh, dan sering keluar rumah sendirian. Dan setelah itu bel rumah mereka pun berbunyi, yang ternyata itu adalah Bu Dewi, yang memberikan sejumlah uang hasil patungan ibu-ibu PKK, untuk membantu keuangan keluarga Tatsu. Sontak saja Miku pun terkejut, karena yang ia tahu keuangan keluarganya baik-baik saja dan tidak ada masalah. Di sisi lain terlihat Tatsu sangat bersemangat, dan mengayuh sepedanya dengan kecepatan penuh menuju toko mainan, untuk membeli action figure Neopolis. Sementara itu di waktu yang sama, Dudung yang sudah mengumpulkan uang dari menghemat biaya hidupnya, ia pun juga menuju toko mainan itu untuk membeli action figure Neopolis yang sangat ia impikan. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun tiba bersamaan, di depan toko mainan itu, dan di sini mereka berdua pun menyadari, kalau mereka sama-sama ingin membeli action figure Neopolis tersebut. Namun saat mereka sampai di dalam, ternyata action figure itu baru saja laku, oleh seorang kakek-kakek yang membelinya untuk cucunya. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun saling curhat satu sama lain, yang dimana Tatsu memberitahu Dudung, alasan dirinya yang sangat ingin membeli action figure Neopolis itu, adalah karena ia telah merusak action figure Neopolis milik istrinya hingga hancur berkeping-keping. Sementara Dudung sendiri bercerita, kalau dirinya ini sangat teramat suka dengan anime Neopolis, dan bahkan di sini Dudung menceritakan kepada Tatsu tentang anime itu, sampai-sampai gerakannya pun juga ikut diperagakan. Kemudian Dudung pun curhat kepada Tatsu, kalau sebenarnya ia menjadi seorang polisi, adalah karena mengagumi karakter di anime Neopolis. Namun meskipun begitu, di kehidupan nyata Dudung sangat takut, jika berhadapan dengan seorang penjahat yang membawa pistol. Mendengar itu Tatsu pun memberikan wejangannya, agar Dudung jangan terlalu memaksakan diri secara berlebihan, karena kehidupan nyata sama sekali berbeda dengan apa yang ada di anime. Kemudian karena melihat Dudung yang sedikit pucat, Tatsu pun memberikan minuman spesial yang ia bawa, dan setelah mereka berdua minum bersama, di saat itu juga Tatsu pun mengatakan, kalau mulai saat ini mereka berdua resmi berteman. Dan setelah itu Tatsu mengajak Dudung bekerja sama, untuk mencari dan bertukar informasi tentang action figure Neopolis, dan mereka berdua pun akhirnya bertukar nomor telepon. Scene kemudian berpindah ke Miku, yang sedang menanyakan kepada Masa, tentang ibu-ibu PKK yang tiba-tiba saja memberikan uang kepada dirinya sebesar 100.000 yen, karena Tatsu yang sangat membutuhkan uang. Jelas saja Masa tidak tahu menahu soal hal tersebut, dan kemudian Masa memberitahukan Miku, kalau belakangan ini Tatsu bekerja sampingan di beberapa tempat, namun Tatsu tidak memberitahu alasan dirinya bekerja sampingan. Kemudian Yukari pun datang dan memberikan informasi, bahwa kemarin Tatsu sempat mengatakan, kalau dirinya sedang ada masalah, dan seharusnya ia tidak menyembunyikannya dari awal. Dan Tatsu juga sudah keluar dari pekerjaannya itu, dan sempat mengatakan, kalau dirinya tidak sanggup lagi. Di keesokan harinya, Masa pun memberitahukan tentang Tatsu, kepada bos Tenjakukai dan juga Bu Ratna. Dan di saat itu juga Bu Ratna pun teringat akan kata-kata Tatsu yang mengatakan, kalau ia tidak punya banyak waktu lagi. Dan mereka semua pun menduga, kalau Tatsu ini sedang sakit keras, dan alasan Tatsu bekerja paruh waktu adalah karena Tatsu ingin membayar biaya rumah sakit yang sangat mahal. Sementara itu Dudung yang sangat berambisi untuk mendapatkan action figure Neopolis, ia pun memanfaatkan jabatannya sebagai polisi, untuk menggali informasi tentang mainan tersebut. Tidak berselang lama datanglah pemilik toko, yang langsung memberikan informasi tentang action figure Neopolis. Pemilik toko itu mengatakan, bahwa ada rumor yang beredar, tentang tempat misterius yang menjual barang-barang langka seperti action figure Neopolis. Namun jika sudah menemukan tempat misterius tersebut, si pembeli harus memperagakan gaya dari dua karakter utama di anime Neopolis, yakni Ocean Police dan juga Pinky Police, yang dimana itu artinya harus ada dua orang untuk mendapatkan action figure yang sangat langka tersebut. Di waktu yang sama, terlihat Tatsu sedang diinterogasi oleh Miku dan Himawari, karena Tatsu belakangan ini bersikap sangat aneh. Mereka berdua meminta Tatsu untuk jujur, dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas Tatsu yang sudah terpojok, akhirnya ia pun meminta maaf kepada Miku. Namun ketika Tatsu akan mengatakan yang sejujurnya, di saat itu juga ia pun melihat pesan dari si Dudung yang mengabarkan, kalau dia sudah mendapatkan cara untuk mendapatkan action figure Neopolis, dan di saat itu juga Tatsu pun langsung pergi dari sana. Setelah mereka berdua bertemu Dudung pun langsung memberitahukan kepada Tatsu, tentang tempat misterius yang menjual action figure Neopolis, dan mereka berdua berniat akan mulai bergerak, di keesokan harinya. Di sisi lain terlihat polisi Maman tidak sengaja melihat mereka berdua.
Alhasil Maman pun menjadi curiga dengan apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian Dudung memberikan amplop kepada Tatsu, yang dimana itu adalah gerakan-gerakan karakter Neopolis yang harus Tatsu ikuti, agar bisa mendapatkan action figure Neopolis di tempat misterius tersebut. Sementara Maman yang melihat itu, ia pun langsung memfoto mereka, untuk dijadikan barang bukti. Kemudian Tatsu memberikan multivitamin kepada Dudung, agar Dudung bisa menjaga kesehatan tubuhnya. Lantas Maman yang melihat itu, ia pun semakin curiga dengan apa yang sedang mereka lakukan. Lantas di keesokan harinya, Maman pun langsung menemui atasannya, untuk mengadukan aktivitas Dudung semalam, dan di sini Dudung menduga, bahwa aktivitas mereka berdua itu adalah transaksi narkoba, karena belakangan ini Maman selalu melihat Dudung dengan keadaan yang sangat pucat, dan sering berhalusinasi. Dan karena Dudung tidak mempunyai uang untuk membeli narkoba, Maman pun menduga, kalau amplop itu adalah data rahasia polisi, yang Dudung jual kepada Tatsu untuk membeli narkoba. Kemudian di keesokan harinya, Dudung meminta izin kepada Maman, untuk pergi berpatroli sendirian, dan di saat itu juga Maman pun langsung mencurigai gerak-gerik si Dudung. Kemudian Dudung pun bertemu dengan Tatsu, untuk menjalankan misi rahasia mereka, dan di sisi lain, dari kejauhan Maman yang melihat mereka melakukan pertemuan, ia pun langsung menginfokan kepada atasannya agar segera datang. Di sisi lain, Miku mendapatkan kabar dari Masa, kalau sebenarnya Tatsu sedang sakit keras, dan Tatsu juga menambahkan, bahwa saat ini dirinya sedang berupaya untuk menyembuhkan penyakit Tatsu dengan obat-obatan tradisional. Kemudian Bu Ratna pun datang membawa 100 biji ajaib, yang dimana saat biji-biji itu tumbuh menjadi tanaman, maka tanaman itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Lantas Masa pun bertekad akan menumbuhkan biji-biji itu menjadi tanaman, dan akan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Tatsu. Sementara itu Dudung dan Tatsu mulai melakukan pencarian tempat misterius, yang menjual action figure Neopolis. Mereka mengunjungi beberapa tempat yang mirip dengan tempat yang ada di anime Neopolis, sesuai arahan dari seorang Dudung. Di sisi lain, Maman dan juga atasannya terus mengikuti serta mengawasi gerak-gerik mereka secara diam-diam. Hingga pada akhirnya sampailah Tatsu dan Dudung di sebuah gudang, yang dimana tempat itu mirip dengan sebuah tempat yang ada di anime Neopolis episode pertama, dan Dudung sangat yakin, kalau tempat ini adalah tempat misterius yang dimaksud. Kemudian saat mereka berdua masuk ke dalam, tanpa diduga di sana sudah ada dua orang, yang terlihat sedang melakukan transaksi, dan di saat itu juga Dudung pun meyakini, bahwa tempat ini adalah tempat misterius, yang menjual action figure Neopolis. Setelah itu mereka berdua pun dengan kocaknya mulai melakukan gerakan seperti karakter di anime Neopolis. Lantas dua orang yang ada di sana pun bingung, dan hanya bisa terdiam. Kemudian Tatsu dan Dudung langsung membuka dua koper itu, dan saat mereka membukanya, ternyata isinya adalah uang dan juga narkoba, yang dimana itu artinya, dua orang itu adalah mafia yang sedang bertransaksi narkoba. Mafia itu kemudian menodong Tatsu dan juga Dudung, dan berniat akan segera membunuh mereka berdua. Sementara Dudung yang merasa sangat ketakutan, ia pun diberi motivasi oleh seorang Tatsu, agar Dudung memberanikan diri di saat terdesak seperti ini. Lantas Dudung yang mendengar kata-kata motivasi dari Tatsu, ia pun langsung teringat dengan anime Neopolis, dan di saat itu juga Dudung pun memberanikan diri untuk melawan, dan berhasil melumpuhkan satu mafia tersebut. Sementara Tatsu juga berhasil menangkap satu mafia, yang berusaha menyerang Dudung dengan pisau. Kemudian saat Tatsu dan Dudung berhasil melumpuhkan dua mafia itu, Maman dan atasannya pun datang untuk menyergap Tatsu dan Dudung. Namun mereka berdua pun terkejut, karena ternyata Tatsu dan Dudung sedang menangkap dua orang mafia yang sangat berbahaya. Hingga pada akhirnya para mafia itu pun ditangkap, dan akan dijebloskan ke penjara. Sementara Maman yang telah salah paham, ia pun memuji seorang Dudung, karena berhasil menggagalkan transaksi narkoba secara diam-diam. Dan setelah kejadian itu, terlihat Dudung pun menjadi sangat respect dengan seorang Tatsu, karena berkat motivasinya, Dudung menjadi berani untuk melawan rasa takutnya. Sesampainya Tatsu di rumah, Miku pun langsung bertanya kepada Tatsu, kenapa Tatsu tidak bilang kalau sedang sakit. Tatsu yang mendengar itu jelas saja ia pun kebingungan, dan kemudian dengan perasaan sedih Miku pun memeluk Tatsu, dan menyuruhnya agar tidak merahasiakan penyakitnya itu seorang diri. Namun di sini Tatsu berkata kalau dirinya tidak sedang sakit, dan masih sehat walafiat. Kemudian Tatsu pun terkejut, saat melihat Masa yang sedang menggali tanah di belakang rumahnya, yang dimana Masa ingin menanam biji ajaib itu, agar bisa menyembuhkan penyakit Tatsu. Akan tetapi dengan perasaan panik, Tatsu pun langsung menghentikan Masa, namun di saat itu juga Masa menemukan sesuatu, yang dimana itu adalah action figure Neopolis milik Miku yang telah hancur. Miku yang mengetahui hal itu sontak saja ia pun sangat terkejut, dan di saat itu juga ia pun langsung membantai Tatsu hingga Tatsu terkapar.